Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Mengucapkan sekali lagi selamat Hari Pahlawan 10 November 2024. Memperingati Hari Pahlawan bangsa yang demikian banyak berkorban pada saat itu sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia, bahwa kesabaran dan pengorbanan insya Allah akan berakhir dengan kemenangan dan kemerdekaan. Kita juga sedang memperingati hari-hari di mana penghulu wanita semesta alam, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra Salamualaiha alaiha syahid. Mudah-mudahan Allah menyampaikan duka cita kita terdalam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihim atas kepedihan tak terkira syahadah dari putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamualaiha alaiha dalam usia yang masih amat sangat muda. Al-Fatihah tasbiquha salawat. Pada hari ini kita akan meneruskan kajian kita mengenai keberhasilan atau kemenangan itu beserta dengan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memulai dengan membacakan sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah riwayat hadis dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dibaca di Biharul Anwar juz 79 halaman 137 atau di kitab Mahajatul Baidha juz 1 halaman 151. Riwayat ini juga dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, min aqalli ma utitumul yakin wa azimatus sabar, yang paling sedikit dari apa yang diberikan kepada kalian, maksudnya menurut saya adalah yang paling langka, adalah al-yakin atau keyakinan, wa azimatus sabar, dan azimah atau ketegaran dalam bersabar. Yakin dan azimatus sabar ini dua karakter yang merupakan nikmat yang luar biasa yang amat langka diberikan pada umat manusia. Wa man u'tiya khassahu minhuma, dan barang siapa diberikan bagian dari keduanya, lam yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar, maka dia tidak peduli kalaupun dia tidak banyak melakukan sholat malam dan puasa di siang hari. Wala ang tasbiru ala mislima ampum alaihi, kalian bersabar atas apa yang diberikan kepada kalian itu, ahabbu ilayya min an yuwa fini kullu mri'in minkum bimisli amali jami'ikum, lebih aku cintai ketimbang setiap orang dari kalian mendatangiku
dengan membawa amal seperti amal kalian semua. Walakinni akhafu ayyuftaha alaikumud dunya ba'di. Namun aku khawatir dunia akan dibukakan bagi kalian sepeninggalku. Fayungkiro ba'bukum ba'do. Hingga sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain. Wayungkirokum ahlus sama imbadalik. Dan penghuni langit pun menolak kalian saat itu. Faman sabara wahtasaba zafira bikamali thawabih. Maka barang siapa bersabar dan penuh pertimbangan, ia akan berhasil meraih kesempurnaan pahalanya. Tsumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi membaca firman-nya ta'ala, firman Allah ta'ala, ma imbakum yang fadu wa ma imba wahibak walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Di sini ada lam taukid dan nun muakkad untuk mempertegas, menekankan bahwa Allah pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Riwayat ini menurut saya sungguh sangat menarik, isinya sangat mendalam dan sangat menyentuh. Pertama, dari riwayat ini dijelaskan bahwa keyakinan dan kesabaran ini merupakan dua hal yang sangat tinggi nilainya dan sangat langka diberikan kepada seseorang. Kemudian poin yang kedua adalah kalau seseorang beroleh bagian dari keduanya, bahkan disebutkan di sini lebih utama dari kalau dia senantiasa sholat malam dan puasa di siang hari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus poin yang ketiga, seseorang bersabar dalam berbagai musibah yang menimpa dirinya. Dia tidak pernah mengeluh ke sesama makhluk, bersabar dalam berprasangka baik pada Allah dan mengharapkan akhir yang baik dari Allah, bersabar dalam mensyukuri musibah, maupun bersabar dalam menjalankan berbagai ketaatan walaupun sulit, maupun dia bersabar untuk tidak melakukan berbagai maksiat walaupun sulit. Orang yang memiliki karakteristik sabar, baik sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar untuk tidak melakukan maksiat ini lebih dicintai oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang orang yang datang membawa amal yang banyak. Jadi nilai kesabaran ini lebih dari nilai banyaknya amal yang dilakukan seorang, sehingga diumpamakan di sini, kalaupun seorang dari kita itu membawa amal banyak orang, jumlah amal banyak orang itu masih kalah dengan seorang yang bersabar. Ya, itu bersabar itu hal yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, apalagi yang lebih indah ketimbang beroleh cinta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihi. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu poin ketiga. Poin yang keempat adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengkhawatirkan ketika umatnya ini diuji dengan kelapangan dunia. Itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata khawatir ya, lapangan dunia ini malah membuat perpecahan.
membuat hal-hal yang negatif pada diri seseorang maupun pada umat. Sampai di sini disebutkan sampai ditolak oleh para penghuni langit. Pemahaman saya dalam hal ini ya ada risiko dari rezeki yang melampaui batas kemampuan seseorang untuk mensyukurinya. Rezeki material ini bisa malah berubah menjadi permusuhan satu sama lain, maupun tertolak amalnya, tidak bisa bergabung dengan para penghuni langit. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kita baca kitab Imam Ghazali, misalnya dalam Ihya Ulumuddin maupun dalam kitab Imam Khomeini, ini dijelaskan memang bahwa ternyata bersabar dalam kelapangan itu lebih sulit ketimbang bersabar dalam kesulitan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak berarti kita harus tidak ingin mengusahakan kehidupan finansial dan kehidupan material diri dan keluarga kita itu mapan. Namun demikian, menjadikan kemapanan material, kesuksesan material itu sebagai satu fokus yang paling utama itu mungkin bukan merupakan hal yang bijak. Allah tahu kadar kita semua dan kita mohon pada Allah diberi rezeki yang barokah. Rezeki yang membawa kita menuju kedekatan pada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Masih dalam pembahasan mengenai riwayat ini, selanjutnya adalah ditegaskan lagi, maka barang siapa bersabar dan penuh pertimbangan, mungkin yang dimaksud di sini menurut pemahaman saya adalah bersabar dan telaten, bersabar dan benar-benar berusaha bersabar secara sempurna, ya. Maka dia akan mendapatkan, meraih kesempurnaan pahalanya. Ini menarik yang digunakan di sini kalimat bikamali thawabih, kesempurnaan pahalanya. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, ini poin-poin yang dijelaskan dalam hadis ini. Jadi ada 5 poinnya. Nah, di akhir itu ada satu ayat yang dibacakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma imbakum yanfadu. Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan memberikan balasan pada orang-orang yang sabar dengan pahala atau pahala-pahala mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ini ayat yang dikutip oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dibaca lebih lengkap di Biharul Anwar. Jadi pahala yang diperoleh orang-orang yang sabar ini adalah lebih baik dari apa yang selalu dikerjakan oleh orang-orang yang sabar itu. Ini mungkin terhubung dengan kesempurnaan bikamali, dengan kesempurnaan thawabih, dengan kesempurnaan pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah gambaran lagi betapa dahsyatnya karakter yang disebut sabar ini. Dalam Biharul Anwar juz 77 halaman 88 hadis kedua diriwayatkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Wal faraja ma'al kar. Dan kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Wa inna ma'al usri yusron. Atau kelapangan wal faraja ma'al kar. Dan kelapangan itu bersama dengan, ya, al-kar kita terjemahkan kesulitan saja, ya. Wa inna ma'al usri yusron.
dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Terlalu banyak kisah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang sabar ini walaupun secara material dia tidak mungkin menang, misalnya dia dari keluarga yang amat sangat sulit ekonominya, sekolah juga sulit, tapi tiba-tiba mencapai puncak keberhasilan seperti salah satu orang terkaya di Asia, misalnya Jack Ma. Secara umum, orang-orang yang sabar ini akan memperoleh kemenangan. Kemenangan itu beserta dengan kesabaran. Pada malam Jumat yang mulia ini, karena ini masih dalam suasana Hari Pahlawan, saya ingin juga mengingatkan bahwa kejadian 10 November tahun 1945 ini merupakan bukti kesabaran luar biasa dari para pahlawan Indonesia, terutama waktu itu yang mengorbankan dirinya dengan cara yang sangat heroik di Surabaya. Walaupun sudah diultimatum oleh Inggris saat itu, karena perlawanan dari Indonesia ini sampai menghasilkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Kematian ini menyebabkan pihak Inggris itu marah, dan akhirnya Mayor Jenderal Eric Garden Robert Manser, pengganti Malabi ini, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Namun rakyat Surabaya ini nggak taat dengan ultimatum itu. Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, di mana kita tahu salah satu tokoh pengobar semangat rakyat waktu itu adalah Bung Tomo, yang umurnya baru 25 tahun. Jadi perangnya ini kurang lebih 3 minggu. Medan perang Surabaya ini benar-benar sangat dahsyat sehingga dijuluki neraka ya, karena kerugiannya dahsyat. Yang gugur rakyat Surabaya itu kira-kira 20.000 orang ya. Kita sampaikan Fatihah dan salawat pada para pahlawan itu semua. Al-Fatihah, tasbihah, salawat. Dan diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Pasukan Inggris yang tewas itu 1.600. Tewas, hilang, luka-luka. Dan puluhan alat perangnya rusak ya. Jadi pejuang yang gugur demikian banyak, tapi semangat membara ini gak kenal menyerah ya. Ditunjukkan rakyat Surabaya. Inggris akhirnya merasa terpanggang di neraka ya, dan membuat kota Surabaya ini akhirnya dikenang sebagai kota pahlawan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi Bung Tomo ini sempat menjadi dewan pertimbangan dari Jenderal Sudirman juga, dan sempat diangkat juga oleh Bung Karno sebagai pimpinan tentara di Indonesia dengan pangkat Mayor Jenderal dan seterusnya. Ya, seperti kita tahu, akhirnya bersambung dengan perjuangan di Surabaya tersebut. Ada perang gerilya yang dilakukan dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan seterusnya. Walaupun secara persenjataan itu kalah jauh, kita tahu ya. Terkenal sekali di Surabaya itu senjata-senjata modern itu dilawan dengan bambu runcing ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indonesia tetap merdeka dan tidak pernah dijajah lagi sampai saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Dalam kisah-kisah tentara pelajar itu juga, yaitu para pelajar yang masih kira-kira usianya SMA yang mendukung Jenderal Sudirman, mereka itu diserang pakai pesawat ya. Kita bisa bayangkan ya, ditembakin dari pesawat dan berlarian tanpa nggak punya senapan yang bisa menjatuhkan pesawat.
Dengan seluruh ketidakseimbangan itu entoh ya, akhirnya para pahlawan kita berhasil mempertahankan kemerdekaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bung Tomo ini masih konsisten terus insya Allah sampai akhir hayatnya. Dan satu fakta yang sangat menarik, Bung Tomo itu wafat pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah ketika ibadah haji. Kalau ingin berziarah ke Bung Tomo tidak harus ke Mekah, dia dibawa pulang ke tanah air dan ada di tempat pemakaman umum Ngagel, Surabaya. Buat saya itu seolah-olah tanda dari Allah Ta'ala. Orang yang demikian bersabar dan siap mengorbankan segalanya untuk menegakkan kemerdekaan. Tidak mau dijajah oleh para kolonial. Dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, maka diberi tanda bagi kita semua ya. Beliau wafat berpulang pada Allah ketika sedang melakukan ibadah haji di Padang Arafah. Kita sampaikan Al-Fatihah dan salawat pada Bung Tomo, Jenderal Sudirman dan seluruh pahlawan kita juga dalam memperingati Hari Pahlawan, dan mudah-mudahan melaluinya kita diberi pula kesabaran dan semangat juang seperti mereka semua mengisi Indonesia dengan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, membawa seluruh masyarakat Indonesia menuju keridhaan Allah Azza wa Jalla, membawa seluruh kaum muslimin Indonesia menjadi umat Islam yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah tasbiquha salawat. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah, saya ingin menutup majelis yang mulia ini dengan membacakan kembali riwayat dari Biharul Anwar juz 77 halaman 88 nomor 2, di mana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan nasra ma'as sabr, sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Wal faraja ma'al karb, dan kelapangan itu bersama kesulitan. Wa inna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya bersama kesulitan adalah kemudahan. Mudah-mudahan dengan doa dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, salatullah salamullah alaihim, Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi orang yang setiap hari derajat kesabarannya bertambah, dan melaluinya menggabungkan kita semakin dekat dengan para kekasih Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin, wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin, wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la, wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darajatal kabirah. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah, fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatah, warzuqni sohbatah, wa tawafani ala millatih, wasqini min khawtihi masraban rawiyan sa'ighun hani'an, la asma'u ba'dahu abada, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah, fa'arifni fil jinani wajhah. Allahumma balligh ruha Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wassalamah. Kita kirimkan seluruh pahala majelis ini bagi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamullah alaihim,
para nabi, para orang soleh, para siddiqin, para syuhada. Pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah meninggalkan kita, juga seluruh handai tolan kita dan orang-orang yang kita cintai, terkhusus pada para guru-guru kita, terutama Allah yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat, beserta Bunda S. Kartini, juga Teh Felik, Sayyid Husain Al-Habsyi, Sayyid Sekaf Al-Jubri, Sayyid F. Sekaf, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan pula melalui majelis ini, semua yang sakit mendapat kesembuhan, seluruh kaum muslimin yang tertindas segera mendapat kemenangan dan perdamaian, semua yang berhutang ditunaikan hutangnya, semua keburukan digantikan Allah dengan kebaikan, semua yang tertawan dibebaskan Allah dari penawannya. Al-Fatihah, tasbikuha, salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kulla faqir. Allahumma asfi kulla ja'i. Allahumma aksu kulla uryan. Allahumma qfi baina kulla madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fuqa kulla asir. Allahumma aslih kulla fasid min umurin muslimin. Allahumma asfi kulla marid. Allahumma sutta faqrana biginak. Allahumma ghayyir su'akhalina bihusni halik. Allahumma qfi adna taina wahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.